Hai, balik lagi dengan gua Fikri di channel ini ya. Sudah sekian lama tidak jumpa. Dan video kali ini gua akan sharing bagaimana sih cara kita ngecek kondisi iPhone second yang ingin kita beli. Nah, di sini saya baru dapat satu unit iPhone 7 Plus internal 128. Ini dengan kondisi yang ya lumayan oke ya kan. Jadi dari kondisi ini jadi kami bisa memutuskan untuk membeli iPhone 7 Plus yang ini ya. Yang ini adalah iPhone 7 Plus Jet Black yang kami beli. Oke. Nah, apa saja sih yang dicek ketika kita membeli iPhone 7 Plus second di toko-toko online ataupun offline? Nah, yang harus kita pastikan yang pertama langsung saja itu adalah kondisi layar dari iPhone yang ingin kita beli. Di sini saya punya satu kekurangan. Ketika kita ingin ngecek layar, kita coba cek di halaman yang semuanya putih. Kita bisa buka telepon dan kita pastikan semuanya oke. Dan di sini kita ada terdapat goresan ya di layar sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini masih bisa dimaklumi ya. Masih bisa kita maklumi karena kondisinya juga second untuk layar. Pastikan juga nggak ada garis-garis biru ataupun garis-garis di tengah sudut ataupun tepi yang bisa kita lihat di layar. Ini pastikan, cuman kita dapat yang ada goresannya tapi nggak apa-apa, ini masih bisa ditoleran. Layar itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah touchscreen. Gimana sih cara ngecek touchscreen? Caranya mudah saja. Teman-teman bisa cek di assistive touch ini. Ini kita gerakkan di semua bagian ya. Nah, jangan ada yang terlewatkan. Ini terputus apa enggak? Jikalau terputus, itu teman-teman bisa curigai apakah iPhone itu di mana letak terputusnya. Berarti mungkin touchscreen-nya sudah kena. Nah, di sini sangat bagus ya. Kita gerakkan kiri kanan semuanya nggak ada terputus. Ini sangat nggak ada masalah lah intinya ya. Kemudian bisa kita lihat 3D touch-nya berfungsi apa enggak ya kan, di semua bagian itu teman-teman bisa pastikan ya. Nah, yang penting di sini touchscreen-nya aman. Teman-teman juga bisa pastikan ataupun tanyakan sama seller ataupun orang yang menjual apakah LCD ini ori. Nah, berdasarkan keterangan penjual, LCD iPhone 7 Plus yang kami dapatkan ini katanya adalah ori. Nah, kemudian hal yang terpenting ini adalah teman-teman harus cek fisiknya. Gimana sih bentuk fisik dari iPhone yang ingin dibeli ini? Kondisinya apakah bagus? Ini kalau teman-teman beli iPhone dengan kondisi second, teman-teman harus memaklumi ya kalau ada goresan-goresan di bagian fisik iPhone yang dibeli, karena kita belinya second, kita nggak bisa mengharapkan lebih dari iPhone second yang kita beli. Cuman apakah itu bisa dimaklumi kondisinya itu tergantung dari kita. Pastikan dari baut-bautnya di sini lengkap apa enggak. Ini kondisinya oke ya, yang kami dapatkan kondisinya bagus, masih 90%-an lah saya kira ya. Nggak ada lecet yang berarti, nggak ada goresan juga di kamera belakang, aman. Kemudian pastikan ini paling penting ya teman-teman. Di sini ada jelas nggak ya? Di sini SIM ejector. Apakah letak SIM ejector ini simetris apa enggak? Kemarin ada saya cek perbandingan iPhone yang kami beli ini dengan pesaingnya juga ya kan. Ini nggak simetris lagi kondisinya. Kedudukannya ini sudah kedalaman gitu kan. Jadi baratnya itu nggak sejajar. Berarti bisa kita pastikan iPhone itu kira-kira udah pernah dibongkar kemudian diganti ininya SIM tray slot tray ejectornya ini. Jadi di dalam ini kan ada kode IMEI. Jadi IMEI ini bisa dilihat apakah sama dengan IMEI yang ada di pengaturan ini ya. Sini kan ada IMEI teman-teman ya. Nah, apakah sama apa enggak dengan yang ada di dalam ini soket ini ya. Dalam soket ini juga ada karet. Karet itu fungsinya untuk menahan air ya. Itu
sertifikasi tahan air untuk iPhone itu, tapi kita juga nggak bisa memastikan ya, karena iPhone yang kita beli itu second, jadi nggak bisa juga kita pastikan dengan seksama. Jadi kemudian kita untuk mencek kamera kamera depan kita pastikan oke ya, bagus. Nah, apakah bagus kondisinya nih. Kemudian kamera depan oke, bagus apa enggak oke teman-teman ya. Kemudian video kita pastikan berjalan dengan bagus. Oke. Nah, video ya, kita tes video teman-teman. Kemudian video kamera depan. Oke, sekarang kita lagi ngecek rekaman kamera depan dari iPhone 7 Plus. Oke, normal. Nah, semuanya normal teman-teman. Setelah kami cek kan, kemudian mode potretnya apakah blurnya itu berjalan dengan baik. Kalau jika berjalan dengan baik berarti kameranya bagus teman-teman ya. Kemudian kita cek audio dari mikrofon. Caranya teman-teman buka saja memo. Nah, bisa ke teman-teman cek di sini. Oke. Tes 1 2 3 dicoba. Sekarang kita lagi mengecek kondisi mikrofon dari iPhone 7 Plus. Oke. Tes 1 2 3 dicoba. Sekarang kita lagi mengecek kondisi mikrofon dari iPhone 7 Plus. Nah, itu semuanya berjalan normal ya teman-teman. Bisa kita cek ketika kita ingin membelinya, kita harus pastikan itu aman dan berjalan dengan normal. Nah, begitu. Oke, jangan salah fokus ya teman-teman. Kemudian touchscreen ini tadi ya, pastikan teman-teman bisa pastikan ini berjalan dengan bagus semuanya. 3D touch aman. Kemudian oke, semuanya aman teman-teman ya, touchscreen. Kemudian ketika ingin membeli, pastikan jikalau teman beli full set itu aksesorisnya berfungsi dengan baik. Aksesoris baik itu chargernya kah ataupun headset yang didapat kan, jadi pastikan normal. Nah, kemudian dari iPhone yang kita beli, kadang ada banyak orang yang mempermasalahkan kode negara yang ini. Jadi itu sebenarnya nggak menjadi masalah teman-teman ya. Misalnya kita beli kode ZPA, LLA ataupun KH sejenisnya, itu cuman kode negara pembuatan iPhone-nya. Kemudian di sini kita dapat kondisi baterainya 100% ya teman-teman. Ini kita nggak bisa memastikan. Ini kalau kita beli iPhone second, kalau dia 100% itu pasti udah diganti gitu kan. Cuman kita nggak pastikan penggantinya apakah rapi apa enggak, ini masih rapat apa enggak. Ini normal ya teman-teman, rapat, masih bagus, nggak ada yang membuka gitu casingnya, ataupun ada yang kita tekan ini nanti dia bisa ketekan gitu kan. Jadi ini masih rapat, bagus gitu, jadi nggak masalah. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga jangan lupa cek jaringan WiFi dan seluler ketika ingin beli iPhone-nya. Teman-teman coba telepon, tes telepon, kemudian juga jaringan WiFi-nya coba dikonekkan, bagus banget. Nah, overall iPhone yang kami beli ini 7 Plus 128 ini normal dan berjalan dengan baik. Ini baru 1 hari pembelian, proses pembelian yang teman-teman belum kita pakai dalam 1 minggu ataupun 2 minggu. Ini masih kondisinya masih bagus dan aman. Oke, jika teman-teman ingin membeli iPhone second, jangan lupa perhatikan hal-hal yang semacam itu. Kemudian jangan lupa juga dicek Touch ID-nya untuk fingerprint, bisa dicoba sama teman-teman. Untuk suara aman teman-teman ya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sharing tentang pengalaman pembelian iPhone second iPhone 7 Plus ini. Di akhir tahun 2021 masih beli iPhone 7 Plus ya teman-teman, nggak masalah ya kan. Itu tergantung pemakaian dari kita dan tergantung seberapa budget kita untuk
beli handphone, nggak harus memaksakan kita harus beli handphone ini dan itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Just